Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong beli 205 juta lembar saham ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, kita akan bahas satu saham yang belum lama ini dibeli oleh LKH. Beliau mempunyai 205 juta lembar saham atau setara 5% dari jumlah saham yang beredar. Seperti yang kita tahu, LKH sering mengincar saham dengan PBV rendah atau istilahnya salah harga. Nah, apakah perusahaan yang baru saja dibelinya ini bisa dikatakan menarik? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan pada video ini hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 64,87% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 35,13%. Bisa kita lihat bahwa perusahaan memiliki 3 pemegang mayoritas dengan total 64,87% porsi kepemilikan, di mana salah satunya adalah LKH dengan jumlah 5,16%. Di sini tentu kita bisa melihat bahwa ada sentimen positif karena salah satu value investor sukses di Indonesia jelas-jelas memiliki saham perusahaan ini. Tapi ingat, kamu tidak boleh hanya ikut LKH saja. Harus dilihat lebih jauh bagaimana perusahaan ke depannya. Nah, hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Hanya ada satu direktur yang punya saham perusahaan dengan porsi 60.000 lembar. Untuk aspek ini, Mimin cukup bertanya-tanya, kenapa top management perusahaan tidak tertarik memiliki saham perusahaan? Jika investor sekelas LKH tertarik, kenapa orang yang memimpin perusahaan itu sendiri tidak tertarik? Apakah ada alasan yang membuat mereka ragu? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 10,41% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 9,89 triliun menjadi 10,92 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan satu tahun sebelumnya yang punya nominal 12,12 triliun, aset perusahaan mengalami penurunan sebanyak 9,90%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan 5,29% dalam 4 tahun, dari yang awalnya 5,86 triliun menjadi 6,17 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya yang punya nominal 7,41 triliun, hutang perusahaan mengalami penurunan juga sebanyak 16,73%. Bisa kita lihat, total aset dan liabilitas perusahaan mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir, meski dalam 4 tahun masih memperlihatkan pertumbuhan. Selain itu, hal yang cukup baik di sini adalah penurunan dan peningkatan liabilitasnya jauh lebih rendah dibandingkan kinerja aset perusahaan. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 1,59 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan 37,07% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 1,16 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja satu tahun sebelumnya yang mampu mencetak 1,8 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 11,67%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,05 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan 79,17% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 0,24 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja satu tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,36 triliun, perolehan laba mengalami penurunan juga sebanyak 86,11%.
bisa kita lihat bahwa aspek laba rugi perusahaan terlihat tidak terlalu baik di tahun 2020, di mana laba turun hingga 86,11%, meski pendapatan hanya turun 11,67% saja. Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, pendapatan usaha masih tumbuh 37,07%, namun laba turun 79,17%. Pertanyaannya, kira-kira kenapa pendapatan dan laba perusahaan tidak sejalan? Keempat, dividen yield. Berdasarkan data yang ada, terlihat perusahaan tidak pernah membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, dari sisi dividen yield, perusahaan ini tidak menarik sama sekali, sehingga satu-satunya hal yang bisa diharapkan adalah dari sisi capital gain. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 240. Apabila membandingkan dengan harga saham 290 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi kenaikan sekitar 20,83%. Meski kinerja laba perusahaan turun hampir 80% dan tidak pernah membagi dividen, namun harga saham perusahaan masih tumbuh 20,83% setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah valuasi saat ini masih menarik? Mari kita bahas di poin berikutnya. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 290, per saham ini berada di angka 7,12 kali dengan PBV 0,24 kali. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.201. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 290 menjadi 580, berarti valuasi PBV saham ini dari yang berada di angka 0,24 kali menjadi 0,48 kali. Dengan mengacu pada data saat video ini dibuat, PBV saham ini sangat rendah karena hanya berada di angka 0,24 kali. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor kenapa LKH tertarik membelinya. Namun harus diingat bahwa dari segi dividen, perusahaan ini tidak menarik. Sehingga jika kamu membeli saham ini, harus siap menerima untuk tidak mendapat dividen dan hanya berharap dari capital gain saja. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah CEFIN dengan nama perusahaan Celipan Finance Indonesia. Perusahaan ini listing sejak 27 Agustus 1990 dan bergerak di sektor financing service. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Thank you.